Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sekarang kita sudah menginjak semester 2 ya. Kita belajar akuntansi tentang tahap pencatatan dan pengiktisaran pada siklus akuntansi perusahaan dagang. Kalau kemarin di semester 1 kalian sudah belajar tentang perusahaan jasa. Dan sekarang kita beralih ke perusahaan dagang. Ya, ini beberapa yang sudah saya catatkan ya. Yaitu perusahaan dagang. Apa yang dimaksud dengan perusahaan dagang? Yaitu sebuah badan usaha yang memiliki kegiatan utama membeli dan menjual barang dagangan tanpa mengubah bentuk dengan harapan mendapatkan laba. Jadi pekerjaannya itu kalau perusahaan dagang adalah membeli barang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk. Ingat, tanpa mengubah bentuk ya. Bedanya dengan perusahaan dagang apa? Maksudnya bedanya perusahaan jasa dengan perusahaan dagang itu apa? Kalau perusahaan jasa yang kita dapatkan itu adalah jasa, seperti halnya kita naik kereta api, pokoknya naik alat transportasi ataupun salon kecantikan dan yang lain-lain ya. Di sana yang dijual adalah jasanya, kita mengasih uang atau membayar untuk jasa mereka. Tapi kalau untuk perusahaan dagang adalah kita membayar untuk mendapatkan barang, itu bedanya. Artinya karena apa? Kegiatannya itu adalah membeli dan menjual barang dagang tanpa mengubah bentuk. Jadi tanpa mengubah bentuk. Contohnya adalah toko bangunan, toko sepatu, toko sandal dan yang lain-lain ya. Mereka itu membeli barang dari produsen sudah berbentuk baju. Kalau toko pakaian sudah berbentuk baju dan dijual masih tetap baju, jadi tidak dirubah bentuknya. Kalau yang dirubah itu misalkan seperti pabrik produksi yang membelinya itu barang mentah dan kemudian dirubah menjadi barang jadi dan dijual, itu namanya perusahaan konvensional, bukan perusahaan dagang. Baik, kalau sudah paham, kita beralih ke beberapa syarat penyerahan barang. Yang pertama yaitu dengan syarat FOB atau Fob Destination Point atau perangko gudang pembeli, di mana di sini yang dimaksud dengan perangko gudang pembeli artinya pembelian itu atau barang itu diantar sampai ke rumah pembeli. Artinya pembeli bayar dan barangnya itu diantar oleh penjualnya ke rumah pembelinya. Artinya pembeli menerima di rumahnya atau di gudang pembeli. Transportasinya biasanya kalau seperti ini bisa ditanggung pembeli ataupun ditanggung penjual, tergantung kesepakatan. Tapi yang jelas kalau ada kerusakan itu akan ditanggung oleh penjual, artinya akan diganti. Kalau yang kedua yaitu FOB Shipping Point atau perangko gudang penjual. Yang namanya perangko gudang penjual kebalikan dari yang tadi, yang nomor 1, yaitu dimana pembeli itu mendapatkan barang atau langsung mendapatkan barang di tempat dia beli atau di tokonya. Misalkan di toko bangunan, artinya tanpa diantar ke rumah, artinya pulangnya itu dibawa sendiri. Atau beli toko pakaian, biasanya kita beli di Bondowoso dan transaksinya di sana dan kita membawa barangnya dari sana tanpa diantar. Tuh. Terus yang ketiga adalah shift atau cost insurance and freight. Di sini biasanya berlaku pada penjualan internasional atau ekspor impor maksudnya ya. Di mana di sini antara ongkos, biaya asuransi, dan kalau ada kerusakan barang itu maka ditanggung oleh penjualnya atau pengirimnya. Kenapa? Karena penjualnya menerima di tempatnya, sama seperti yang nomor 1, cuman di sini ongkos dan asuransi
dan juga kerugian-kerugian yang lain itu kalau ada kerusakan apa itu ditanggung oleh perusahaan, ya perusahaan maksudnya, atau penjual. Yang keempat itu civic cost insurance and freight exclusive commission. Di sini sama dengan yang nomor 3, cuman di sini ditambahkan harus membayar komisi. Artinya penjualnya itu membayar komisi pada yang memperantarai. Terus di sini ada juga beberapa syarat pembayaran. Yang pertama, pembayaran tunai. Kalau yang namanya pembayaran tunai, saya kira kalian sudah paham ya. Artinya pembayarannya itu harus langsung cash. Barangnya didapat, harus bayar secara cash. Itu kalau pembayaran tunai. Terus yang kedua ada N/30. Ini artinya penjualan secara kredit. Jadi nomor 2, 3 sampai 4, 5 ini adalah ciri-ciri pembayaran kredit. Jadi kalau ada soal yang ada syarat-syarat pembayaran seperti ini, maka berarti dia itu pembeliannya secara kredit. Ini yang kedua, N/30. Artinya pelunasan selambat-lambatnya 30 hari setelah transaksi. Artinya gini, kita setelah transaksi harus melunasi semua pembayarannya 30 harinya. Kalau transaksinya tanggal 1, maka yang jelas pelunasannya harus tanggal 30, karena 30 hari setelah transaksi itu harus dilunasi. Yang kedua adalah N/EOM. Ini lebih mudah ya. Artinya apa? Pelunasan paling lambat dilakukan pada akhir bulan. Jadi tanggal berapapun transaksinya, maka pembayarannya harus paling lambat yaitu pada akhir bulan. Yaitu kalau di bulan Januari tanggal 31, kalau di bulan Februari antara tanggal 28 atau 39, atau kalau di April itu pada tanggal 30. Jadi artinya pada akhir bulan, pada tanggal akhir bulan maksudnya. Yang nomor 4 yaitu N/10, EOM atau pelunasan paling lambat 10 hari setelah akhir bulan. Artinya pada tanggal 10, tanggal berapapun transaksinya, berarti pembayaran terakhirnya adalah tanggal 10 di bulan berikutnya. Kalau transaksi di bulan Januari, maka pelunasannya harus tanggal 10 Februari, begitupun seterusnya. Terus yang nomor 5 itu 2/10, N/30. Ini artinya akan mendapat potongan 2% apabila membayar 10 hari setelah transaksi. Padahal batas pembayarannya adalah 30 hari setelah transaksi. Artinya gini, kalau kita membeli secara kredit dan kita membayar 10 hari atau sebelum 10 hari setelah transaksi, maka kita akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Tapi kalau sudah lewat dari 10 hari setelah transaksi, maka tidak akan dapat potongan. Tapi di sini pembayaran akhirnya adalah 30 hari setelah transaksi. Misalkan transaksinya tanggal 2, kalau kita membayar tanggal 12 atau sebelum tanggal 12, maka akan mendapatkan potongan harga sebesar 2%. Dan juga ini 2/10 nya ini juga bisa diganti, entah itu 3/10, 5/10, ataupun 1/15, itu terserah, tergantung kesepakatannya. Artinya juga sama, kalau 1/15 misalkan, artinya akan mendapatkan potongan harga sebesar 1% jika membayar selambat-lambatnya 15 hari setelah transaksi. Biarpun sebenarnya akhir pembayarannya adalah 30 hari setelah transaksi. Itu yang kelima. Jadi ingat, nomor 2, 3, 4, dan 5 ini adalah tanda-tanda pembayaran atau penjualan secara kredit.
Yang keenam ini adalah COD. Kalau COD kalian sudah paham mungkin, karena kalian mesti sudah sering melakukan pembelian secara online. Biasanya dilakukan dengan COD atau pembayaran setelah barang ada di tangan kita. Terus kita lanjutkan ya. Ini ada beberapa transaksi perusahaan dagang, artinya yang dilakukan perusahaan dagang. Yang pertama pembelian, artinya kita membeli dari produsen untuk dijual kembali. Yang namanya perusahaan dagang artinya kita membelinya kepada produsen untuk dijual kembali. Tuh. Yang nomor 2 adalah retur pembelian. Jadi kalau yang barang yang kita beli untuk dijual tadi ada yang rusak, maka kita boleh atau kita bisa mengembalikannya kepada produsen tadi. Itu yang dimaksud dengan retur. Retur itu pengembalian barang karena ada kecacatan atau kerusakan ya, atau tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Tuh, yang ketiga adalah potongan pembelian. Artinya kita yang dapat potongan dari produsen, mungkin karena kita membelinya banyak, jadi kita dapat potongan. Atau yang keempat, beban akut pembelian. Ini bisa ditanggung pembeli ataupun di penjual. Yang nomor 5 adalah penjualan. Artinya penjualan itu adalah menjual barang dagang kepada konsumen. Itu yang maksud penjualan. Dan nomor 6 potongan penjualan sama, yaitu memberikan potongan kepada konsumen yang membeli kepada kita karena kita adalah selaku penjual atau pelaku perusahaan dagang. Yang 7 retur penjualan, artinya jika barang yang kita jual itu ada yang rusak, maka konsumen bisa mengembalikan kepada kita dan kita akan menggantinya atau mengurangi harganya kalau tidak diganti. Itu yang dimaksud retur ya. Tapi ingat, yang namanya retur, baik retur pembelian atau retur penjualan, itu harus ada perjanjian terlebih dahulu. Baik anak-anak, sampai di sini dulu ya materi kita pada hari ini, dan untuk berikutnya kita akan lanjutkan ke tabel yang namanya jurnal khusus ya. Anak-anakku, semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan. Terus saya akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.